Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul menjadi warga negara yang baik di era digital. Adapun anggota kelompok saya itu ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Raffi Prasetyo, Stephen Immanuel, dan Muhammad Rafli Setiawan. Baik, lanjut di materi pertama itu yang berjudul pengertian menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang baik di era digital tidak hanya berarti taat pada hukum secara konvensional, tetapi juga mencerminkan sikap bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi di media sosial. Warga negara yang baik adalah individu yang memahami hak dan kewajibannya, serta mampu menerapkan nilai moral, etika, dan norma sosial dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di ruang digital. Di era sekarang, interaksi tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media sosial, platform komunikasi, dan berbagai aplikasi online. Oleh karena itu, bersikap seperti menghormati orang lain, tidak hanya menyebarkan hoaks, menjaga privasi, serta bijak dalam berkomentar menjadi bagian penting dari warga negara modern. Selain itu, warga negara yang baik juga berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk dalam dunia digital yang rentan terhadap konflik akibat perbedaan pendapat. Mereka mampu memilah informasi tidak hanya terprovokasi dan kontribusi positif melalui konten yang edukatif dan bermanfaat. Kesadaran digital menjadi salah satu kunci utama, karena tanpa kemampuan memahami informasi secara kritis, seseorang dapat dengan mudah menjerumus dalam penyebaran informasi yang salah. Dengan demikian, warga negara yang baik di era digital adalah mereka yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga bijak secara sosial dan emosional dalam memanfaatkan teknologi. Mereka menjadikan dunia digital sebagai sarana untuk membangun, bukan merusak, serta selalu mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan dalam setiap aktivitasnya. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan ke anggota kelompok selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya dari teman saya. Ulang sebut nama ulang. Gelap tadi kasihan. Baik. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tantangan generasi muda di era digital. Generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks di era digital. Salah satu tantangan terbesar adalah maraknya informasi yang tidak terverifikasi atau hoax yang mudah tersebar melalui media sosial. Hal ini dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap generasi muda jika tidak disertai dengan kemampuan literasi digital yang baik. Selain itu, adanya fenomena cyberbullying juga menjadi ancaman serius yang dapat berdampak pada kesehatan mental remaja dan mahasiswa. Tantangan lainnya adalah kecanduan teknologi, seperti penggunaan smartphone dan media sosial yang berlebihan. Banyak generasi muda yang menghabiskan waktu berjam-jam di dunia digital tanpa memanfaatkannya secara produktif. Hal ini dapat menurunkan kualitas interaksi sosial di dunia nyata, seperti mengganggu produktivitas belajar. Selain itu, adanya budaya instan yang berkembang di era digital membuat sebagian generasi muda kurang menghargai proses dan cenderung menginginkan hasil cepat tanpa usaha yang maksimal. Di sisi lain, globalisasi digital juga membawa tantangan berupa masuknya budaya asing yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai lokal. Generasi muda harus mampu menyaring pengaruh tersebut agar tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran pendidikan karakter serta pembinaan yang berkelanjutan agar generasi muda mampu menghadapi tantangan ini dengan bijak. Dengan memahami tantangan-tantangan tersebut, generasi muda juga diharapkan dapat menjadi lebih siap dalam menghadapi era digital, serta mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sebagai sumber masalah. Judul yang selanjutnya yaitu contoh sikap positif sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang baik di era digital, terdapat berbagai sikap positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satunya yaitu adalah menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Misalnya tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, tidak menulis komentar yang mengandung ujaran kebencian, serta selalu menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda pandangan. Sikap positif lainnya adalah aktif dalam menyebarkan konten yang bermanfaat seperti informasi edukatif, motivasi, atau hal yang dapat mengingatkan kesadaran masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Selain itu, menjaga etika komunikasi digital juga sangat penting, seperti menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung pihak lain. Baik, saya akan melanjutkan ke pembaca berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu contoh sikap positif sebagai warga negara. Warga negara yang baik juga menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu sosial, baik di dunia nyata maupun digital. Misalnya ikut berpartisipasi dalam kampanye sosial, membantu menyebarkan informasi penting, atau mendukung gerakan yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Sikap disiplin dalam menggunakan teknologi seperti tidak mengakses konten negatif dan tidak melakukan tindakan ilegal seperti pembajakan juga termasuk bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian berikutnya, dengan menerapkan sikap-sikap positif, seseorang tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dan harmonis. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Oke, kita lanjut di refleksi pribadi mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa, di era digital saya menyadari bahwa peran saya sebagai warga negara tidak hanya terbatas pada kehidupan di kampus, tetapi juga meluas ke dunia digital. Saya sering menggunakan media sosial dan internet untuk mencari informasi, berkomunikasi, serta mengekspresikan pendapat. Oleh karena itu, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi tersebut secara bijak dan tidak merugikan orang lain. Saya juga menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu saya tingkatkan, terutama dalam hal literasi digital dan pengendalian diri dalam menggunakan teknologi. Terkadang saya masih tergoda untuk menghabiskan waktu secara berlebihan di media sosial, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif. Hal ini menjadi bahan refleksi bagi saya untuk lebih disiplin dan bijak dalam mengatur waktu. Selain itu, saya ingin berkontribusi lebih dalam menciptakan lingkungan digital yang positif, misalnya dengan membagikan informasi yang bermanfaat dan tidak ikut menyebarkan hal-hal yang bersifat negatif. Saya juga berusaha untuk selalu menghargai perbedaan pendapat dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Kedepannya saya berharap dapat menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik sebagai warga negara di era digital. Dengan terus belajar dan memperbaiki diri, saya yakin dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Baik, terima kasih. Inilah presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.